Bangunan pasar di Padang Lawas Utara terbengkalai dan tidak terurus. Hujan deras disertai angin kencang rusak rumah warga dan sekolah di kota Medan. Superhero ikut razia masker di kota Sibolga. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Kiki Nasution, pemirsa, inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, salah satu bangunan pasar yang dibangun pada tahun 2014 yang berada di Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, kini kondisinya sudah lama tidak digunakan dan sampai saat ini tidak terurus. Bangunan pasar milik pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang dibangun pada tahun 2014 yang berada di Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, sudah lama tidak digunakan dan sekarang tidak terurus. Sejak beberapa tahun terakhir, bangunan pasar ini kosong dan tidak ada penghuninya, dan kondisinya sebagian sudah rusak, serta dikelilingi rumput dan kotoran kambing. Selain itu, bangunan pasar yang berada di Kecamatan Padang Bolak Tenggara seolah-olah dibiarkan dan tidak diurus. Salah seorang warga mengungkapkan pasar tersebut hanya sebentar saja digunakan pedagang untuk berjualan. Para pedagang pun tidak lagi mau berjualan di bangunan pasar tersebut. Sesuai dari papan mereknya ini tahun 2014. Jadi Bang, setelah pasar ini dibangun, apakah pernah dipergunakan ini Bang? Setahu saya setelah selesai ini pernah, cuman tidak tahu penyebabnya, tidak, cuma sebentar, habis itu tidak ada lagi. Sebenarnya kalau bangunannya bagus, cuma tidak dipergunakan sesuai kepentingannya, ini kan bisa kita lihat sudah banyak yang rusak. Sangat disayangkan sebenarnya bangunan ini. Bangunan pasar ini Bang ya? Iya. Iya Bang. Dalam hal ini diharapkan pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara segera memperhatikan kondisi bangunan pasar tersebut. Arif Siregar melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi selanjutnya pemirsa, warga kota Tebing Tinggi mengeluhkan banyaknya jalan rusak. Jalan rusak telah menimbulkan korban luka hingga korban tewas. Namun hal tersebut diabaikan pemerintah. Jalan rusak parah berada di Jalan Insinyur Haji Juanda, Kecamatan Rambutan, Jalan Seimati, dan Jalan Letda Sujono, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Selain berlobang, jalan juga dipenuhi batu padas, hingga membuat pengguna jalan harus ekstra berhati-hati. Jika tidak, kendaraan akan rentan rusak atau pengendara jatuh. Keadaan ini diperparah jika musim kemarau banyak debu. Sementara bila musim hujan, jalan akan seperti kubangan kerbau. Menurut warga, jalan sepanjang 5 km ini sudah lama mengalami rusak. Bila diperbaiki hanya sebatas penimbunan saja. Selain itu, jalan rusak ini sudah banyak mengambil korban, dari korban luka ringan, luka berat, hingga korban tewas. Berbahaya lah Pak, banyak kejadian ini sampai yang tabrakan lah, yang jatuh lah, yang meninggal lah. Iya. Kalau musim hujan ini kemana? Betul. Kalau mudik becek lah dia. Kalau kemarau ini betul. Udah gitu macet, makin tambah macet. Pokoknya rentan namanya kecelakaan. Kini warga berharap agar jalan ini dapat diperbaiki, agar pengguna jalan saat melintasi jalan rusak ini tidak lagi takut akan mengalami kecelakaan, serta kendaraannya mengalami kerusakan. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, Bupati Serdang Bedagai yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Haji Sukirman, positif terpapar COVID-19. Setelah menjalani tes PCR dan kini Bupati Serdang Bedagai tersebut sedang menjalani isolasi di salah satu rumah sakit di Medan.
Inilah kondisi Bupati Serdang Bedagai Haji Sukirman saat berada di ruang perawatan medis di salah satu rumah sakit di Medan, Sumatera Utara setelah dinyatakan positif terpapar COVID-19. Dalam video rekaman tersebut, Sukirman mengatakan dirinya saat ini sedang menjalani perawatan medis serta dalam kondisi sehat. Juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai, Akmal Koto, pada keterangan persnya kepada sejumlah wartawan di posko COVID-19 mengatakan, Bupati Serdang Bedagai tersebut berstatus orang tanpa gejala. Suhu badan Bupati masih dikategorikan normal, yaitu 36,4 derajat, tidak ada demam, batuk maupun flu seperti gejala yang dialami orang yang terpapar COVID-19. Bahkan pada tanggal 25 Agustus lalu, Sukirman sudah menjalani swab dengan hasil negatif. Namun pada Minggu sore kemarin menjalani PCR test dan hasilnya dinyatakan positif COVID-19. Guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, gugus tugas melalui Dinas Kesehatan akan melakukan tracing kontak terhadap orang yang menjalani kontak erat dengan Bupati. Dan akan dilakukan swab kepada para pejabat di lingkungan Pemkab Serdang Bedagai, termasuk seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Serdang Bedagai. Akan dilakukan tracing kontak pada orang-orang yang ada kontak erat dengan Bapak Bupati. Nanti ini akan dilakukan oleh gugus tugas, dalam hal ini adalah Dinas Kesehatan. Kemudian dari dinas terkait, ya mungkin juga Dinas Lingkungan Hidup akan melakukan desinfeksi tempat-tempat yang ada pernah dikunjungi oleh Pak Bupati, terkhusus di lingkungan kantor Bupati Serdang Bedagai. KPU Serdang Bedagai juga akan melakukan rapid atau tes swab, karena informasi yang kita dapatkan bahwasanya ada kontak dengan beberapa personil KPU maupun sekretariat KPU Kabupaten. Saat ini untuk Kabupaten Serdang Bedagai keseluruhan jumlah masyarakat atau warga Kabupaten Serdang Bedagai yang positif COVID-19 itu ada 152 orang. Dari 152 orang itu konfirmasi dirawat atau positif dirawat waktu itu ada 32 orang. Kemudian selesai dirawat atau sembuh itu ada 115 orang. Kemudian meninggal ada 5 orang atau kasus kematian. Jadi jumlah seluruhnya ada 152 kasus. Seperti yang terpantau pada peta penyebaran kasus COVID-19 di Serdang Bedagai mencapai 152 kasus dengan rincian sebanyak 115 kasus dinyatakan sembuh, 32 kasus dinyatakan positif COVID-19 dan masih menjalani isolasi mandiri dan perawatan di rumah sakit rujukan, sedangkan 5 orang meninggal dunia. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebuah sekolah dan rumah di Medan rusak dihantam angin kencang disertai hujan deras. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hujan deras disertai angin kencang merusak 2 unit rumah di Medan, Sumatera Utara. Satu di antaranya bangunan Sekolah Dasar Negeri 068475 yang berada di kawasan Jalan Tua Raya.
Kria Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Atap-atap bangunan terlihat berterbangan dan rusak parah akibat hujan deras yang disertai angin kencang di wilayah tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Petugas dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kota Medan yang tiba di lokasi langsung mendata kerusakan yang terjadi pada bangunan sekolah dasar negeri tersebut yang mencapai ratusan juta rupiah untuk membangun kembali sekolah di kawasan utara Kota Medan tersebut yang rusak akibat hujan disertai angin. Rusak ini yang jelas atap, kuda-kuda, plafon, nah ini yang terbang di bawah angin. Jadi tadi kerugian berapa itu Bang? Kerugian saya pikir mencapai 100 ke 150 lah, menunggu hitungan pasti. Selanjutnya Bang, seperti Bang langkah perbaikan Bang? Langkah perbaikan langsung ini kita bersihkan dari lokasi, kita coba hitung anggarannya dan mudah-mudahan langsung kita kerjakan agar bisa dimanfaatkan. Tapi lagi. nggak ada korban jiwa Bang ya? Mudah-mudahan alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Jadi situasi juga boleh lihat jalan menuju ke sekolah ini juga mungkin radius 4 km banjir. Nah inilah memang kejadian semalam angin kencang dan hujan lebat. Selain merusak rumah warga dan sekolah akibat hujan deras disertai angin kencang, peristiwa ini juga membuat sebagian jalan lintas Medan Belawan terendam air yang akan berpotensi merusak jalan raya atau jalan lintas. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya, pemirsa, operasi justisi dalam upaya meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan makin gencar dilakukan. Selain di ruas jalan, operasi ini juga menyisir tempat-tempat usaha yang berpotensi menimbulkan keramaian. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar pun berpotensi hingga penutupan tempat usaha. Ribuan warga telah ditindak dalam operasi justisi yang dilaksanakan oleh aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP di Sumatera Utara. Puluhan diantaranya merupakan pelaku usaha yang sebelumnya telah diperingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Martuani Sormin menjelaskan, dalam sepekan ini pihaknya hanya akan memberikan teguran saja kepada pelanggar, serta hukuman ringan seperti penahanan KTP dan menyapu jalan, yang mana nantinya sanksi akan diterapkan sebagaimana yang telah diatur dalam Pergub dan Perwal. Dengan membayar denda Rp100.000 bagi setiap pelanggar dan Rp300.000 bagi pelaku usaha. Kapolda juga menegaskan kepada pelaku usaha yang berulang kali melanggar dan tidak menerapkan protokol kesehatan, pihaknya akan langsung melakukan penutupan terhadap tempat usaha. Kita sudah melaksanakan operasi justisi secara serempak. Untuk yang tindak itu 1.366, di mana diantaranya itu pelaku usaha 51 pelaku usaha. Minggu-minggu ini mungkin kami akan masih teguran saja. Kalau yang di Medan itu KTP-nya disita untuk 3 hari. Tapi untuk minggu depan kami akan terapkan sebagaimana di dalam peraturan gubernur dan peraturan wali kota, itu ada denda untuk perorangan 100.000 dan untuk pelaku usaha 300.000. Dan kalau pelaku usaha ini terus-menerus melanggar, maka akan kita tutup sementara waktu. Ini untuk apa? Ini untuk memutus mata rantai persebaran coronavirus. Adapun operasi justisi ini akan diperluas hingga ke seluruh polsek yang ada di Sumatera Utara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran warga dan pengusaha dalam menerapkan protokol kesehatan, sehingga penyebaran COVID-19 bisa ditekan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, puluhan off-roader menggelar kegiatan dengan memperkenalkan lokasi wisata yang ada di Kabupaten Langkat. Untuk menempuh lokasi wisata, para off-roader melintasi jalur ekstrim dengan melintasi kaki gunung Taman Nasional Gunung Lauser.
Banyak cara untuk memperkenalkan destinasi wisata di Kabupaten Langkat ke daerah lain, seperti yang dilakukan komunitas pecinta mobil off-road ini misalnya. Para peserta komunitas berasal dari sejumlah daerah di Sumatera Utara. Mengambil konsep mengedepankan promosi wisata Kabupaten Langkat ini, melakukan rute perjalanan yakni dimulai dari Kota Stabat, lalu mengelilingi daerah pinggiran hutan Taman Nasional Gunung Leuser menuju objek wisata yang masih tersembunyi di wilayah Kabupaten Langkat. Puluhan mobil off-roader tersebut melintasi jalur ekstrim di kawasan kaki gunung Taman Nasional Gunung Leuser untuk mencapai lokasi tujuan wisata sungai yang masih terpendam. Ketua komunitas Thomas Syahputra mengatakan, selain untuk mempererat tali persaudaraan antar anggota komunitas, melalui kegiatan ini diharapkan sebagai ajang promosi, memperkenalkan objek wisata yang ada di Kabupaten Langkat untuk mengundang wisatawan lokal dan mancanegara agar datang dan menikmati keindahan alam di Kabupaten Langkat. Kita LOS mendirikan untuk salah satunya untuk kebersamaan kita teman-teman dari LOS, dan kemudian kita akan mengambil peran untuk mengembangkan destinasi pariwisata yang ada di Langkat yang belum tereksplor dengan jalur yang kita coba, jalur off-road ataupun jalur biasa. Program yang akan kita jalankan mungkin ke bakti sosial, pariwisata yang akan kita kembangkan, yaitu mungkin kita akan membuat event-event yang mengundang banyak pengunjung dan banyak yang ikut bermain bersama kita di jalur yang ada di Langkat. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Meski virus COVID-19 masih mengancam, namun masih banyak masyarakat kurang disiplin menerapkan protokol kesehatan, terutama dalam penggunaan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Maka dua tokoh superhero dan tokoh kartun ikut melaksanakan razia masker yang diadakan di sejumlah jalan protokol di Sibolga. Kedua tokoh superhero yang ikut dalam razia masker tersebut Batman dan Iron Man, serta tokoh kartun Mickey Mouse. Tokoh fiksi tersebut dikerahkan TNI Polri dan Satpol PP Pemkot Sibolga. Tokoh fiksi tersebut dikerahkan oleh TNI Polri dan Satpol PP pemerintah kota Sibolga. Superhero yang ikut dalam razia masker itu tetap terlihat menggunakan masker. Hal ini mengartikan bahwa sekelas superhero sekalipun harus tetap peduli akan protokol kesehatan terutama di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, para superhero ini menghimbau pengendara untuk tetap menggunakan masker sewaktu beraktivitas di luar rumah. Para tokoh superhero ini sengaja dikerahkan ikut melakukan razia masker bagi pengendara sekaligus untuk menarik perhatian masyarakat. Dan Polri itu solid sehingga melibatkan tokoh kartun komik yang disukai anak-anak. Jadi ini untuk menarik perhatian anak-anak serta ibu-ibu atau warga yang lain di sini supaya mentaati protokoler kesehatan. Sebagai contoh, kita juga memakaikan masker kepada tokoh-tokoh kartun yang dicintai anak-anak. Mengapa masyarakat tidak bisa mengikuti? Kan begitu. Demikian. Meski telah mengikut sertakan superhero, dalam razia masker yang digelar TNI Polri dan Satpol PP Pemkot Sibolga tersebut, masih banyak ditemukan masyarakat kota Sibolga yang kurang mentaati peraturan protokol kesehatan COVID-19 dengan tidak menggunakan masker. Saat ini berdasarkan data dari gugus tugas kota Sibolga, terkonfirmasi jumlah positif COVID-19 di kota Sibolga mencapai 26 orang. 2 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara yang terkonfirmasi COVID-19 mencapai 22 orang. Baharudin Simanullang melaporkan untuk
Evarina TV. Pemirsa, warga di Kelurahan 19 November, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, mulai meninggalkan kebiasaan lama yang dulunya memproduksi minuman keras tradisional dari pohon aren. Kini beralih menjadikan air enau tersebut olahan gula merah. Selain untuk mengurangi angka kriminalitas akibat minuman beralkohol, ini juga dilakukan agar dapat bernilai ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Pohon aren menjadi sumber penghidupan masyarakat di Kelurahan 19 November, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pemanfaatan pohon aren juga dikenal sebagai penghasil minuman keras tradisional tuak atau kameko, sebutan bagi masyarakat setempat. Namun kini masyarakat setempat mulai meninggalkan kebiasaan lama dan mulai beralih dengan mengolah air enau tersebut menjadi gula merah. Jualan balok manis yang di botol-botol itu. Kegiatan positif oleh warga ini tak lepas dari bimbingan seorang Babin Kamtipmas setempat yang berhasil mengajak masyarakat untuk lebih produktif di tengah pandemi. Selain dapat mengurangi angka kriminalitas akibat pengaruh alkohol, hal ini dilakukan agar dapat bertahan di tengah keterpurukan ekonomi di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kriminalitas yang disebabkan oleh miras, terutama masalah jenis baru ini bisa berkurang atau hilang. Dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi pendapatan baru untuk masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan baru di tengah adanya pandemi corona ini, serta ini salah satu upaya saya bagaimana menciptakan Kelurahan 19 November menjadi kelurahan yang bebas dari miras. Masyarakat sekitar kini dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan menjual gula merah yang dihargai Rp20.000 per kilogram. Pemasarannya pun dilakukan melalui jejaring media sosial. Dulu saya bikin hanya 2-3 kilo, tapi karena sudah dia tahu orang jadi laku terus sampai 5 kilo dalam satu hari. Kalau dijual itu Pak per kilonya kita punya gula merah berapa? Per kilonya 20.000. 20.000. Iya. Itu sampai ke pasar atau ke di rumah saja Pak? Oh, rumah-rumah. Iya. Oh gitu. Dari rumah saya posting lewat Facebook, teman-teman datang membeli. Untuk menghasilkan 1 kilogram gula merah, para petani harus mengumpulkan 10 liter air enau yang kemudian dimasak hingga membeku dan ditakar dengan wadah yang sudah disiapkan. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Saharudin, Kantor Berita Antara mewartakan. Bagus apanya masak sekali nih Bu? Ini gulanya. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Kiki Nasution mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.